Setelah kita melakukan cleansing data dan menetapkan data yang akan digunakan untuk permodelan, maka permodelan sudah bisa kita lakukan. Permodelan dilakukan dengan bantuan aplikasi statistika. Pada contoh ini, aplikasi yang akan kita gunakan adalah eViews. Pertama-tama, buka aplikasi eViews. Pada bagian atas kiri akan terdapat tombol file. Klik File, lalu klik New, kemudian pilih Work File. Tampilannya dapat kita lihat sebagai berikut. Lalu, akan terdapat pop-up Workfile Create. Pada bagian Workfile Structure Type, pilih Unstructured atau Undated. Lalu, masukkan jumlah data sesuai Excel yang akan kita buat permodelannya pada bagian Observations. Dalam hal ini, contoh yang kita pakai adalah sebanyak 284 data. Perlu diingat, data yang akan kita copy melalui Excel hanya berupa datanya saja. Jadi, judul kolom tidak perlu di-copy. Selanjutnya, kita akan memindahkan data dari Excel ke eViews. Sebelumnya, pada bagian atas, klik Quick, lalu pilih Empty Group atau Edit Series. Buka Excel, lalu copy data yang akan digunakan pada eViews. Setelah mengopi data dari Excel, maka kembali kepada aplikasi eViews. Pada salah satu sel di eViews, paste atau tempelkan sehingga data akan muncul pada layar. Dapat kita lihat bahwa judul kolom masih berupa series. Sehingga judul kolom tersebut harus kita ganti sesuai dengan judul kolom pada data Excel sebenarnya. Adapun cara untuk mengganti judul kolom, klik sel series dan langsung saja ganti sesuai dengan judul kolom pada Excel. Seperti contohnya, pada seri 1, ganti dengan nilai. Kemudian, untuk seri-seri selanjutnya, ganti sesuai dengan data Excel dengan cara yang sama. Maka, tampilan lengkapnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan melihat hasil permodelan dari data ini. Klik Quick, lalu Estimate Equation. Dan akan muncul tampilan Equation Estimation pada layar. Pada bagian Specification, isi dengan variabel dependent, konstanta, dan variabel independent yang dimuat pada data yang kita pakai. Jangan lupa untuk setiap variabelnya dipisahkan dengan spasi. Setelah kita mengisi semua variabel dependent, konstanta, dan independent, klik OK. Lalu, permodelan akan muncul seperti pada layar. Untuk melihat apakah kita dapat menggunakan permodelan ini, maka kita harus melihat adjusted R-square-nya. Apabila adjusted R-square lebih besar dari 0,5, maka permodelan ini dapat kita gunakan. Pada contoh ini, dapat kita lihat bahwa adjusted R-square-nya adalah sebesar 0,688090 yang berarti lebih besar dari 0,5. Selain itu, kita perlu melakukan uji asumsi klasik. Pertama, kita melakukan uji normalitas. Klik View, lalu klik Residual Diagnostic, kemudian pilih histogram. Maka, tampilan sebagai berikut akan muncul pada layar. Untuk mengetahui apakah permodelan ini lulus uji normalitas, maka lihat pada bagian Probability Jacobera. Apabila probability Jacobera lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan lulus. Pada contoh, dapat kita lihat bahwa probability-nya adalah 0,15339 yang berarti lebih besar dari 0,05. Jadi, kita simpulkan bahwa permodelan ini lulus uji normalitas. Uji yang kedua adalah uji linearitas. Klik View, lalu klik Stability Diagnostic. Pilih Ramsey Reset Test. Akan muncul pop-up pada layar, lalu klik OK. Permodelan dinyatakan lulus apabila probability f-stat lebih besar dari 0,05. Pada contoh adalah sebesar 0,5861 yang berarti lebih besar 0,05 dan dinyatakan lulus uji linearitas. Uji yang ketiga adalah uji heterokedastisitas. Klik View, lalu klik Residual Diagnostic. Kemudian pilih Heterokedasticity. Akan terdapat beberapa metode. Dan di sini, metode yang kita gunakan adalah metode ARCH. Untuk mengetahui apakah permodelan kita lulus uji heterokedastisitas, maka lihat pada bagian Probability Chi-square.
Dinyatakan lulus apabila probability chi-square lebih besar dari 0,05. Pada contoh ini adalah sebesar 0,3218 yang berarti lulus uji heterokedastisitas. Uji yang keempat adalah uji multikolinearitas. Klik View, klik Coefficient Diagnostic, lalu pilih Variance Inflation Factors. Permodelan dinyatakan lulus uji multikol apabila semua standard VIF-nya lebih kecil dari 10. Pada contoh, dapat kita lihat bahwa semua standard VIF lebih kecil dari 10. Uji yang terakhir adalah uji autokorelasi. Klik View, klik Residual Diagnostic, dan pilih Serial Correlation LM Test. Permodelan dinyatakan lulus uji autokorelasi apabila probability chi-square-nya lebih besar dari 0,05. Pada contoh, dapat kita lihat bahwa besarnya adalah 0,1369, yang berarti lulus uji autokorelasi. Setelah kita pastikan bahwa permodelan lulus uji asumsi klasik, maka model tersebut akan dipindahkan ke surat keputusan penetapan daftar komponen penilaian sewa BMN untuk penempatan mesin ATM. Pada kolom keterangan diisi dengan probabilitas sesuai dengan hasil permodelan eFuse. Pada kolom besaran diisi dengan besar koefisien sesuai dengan hasil permodelan eFuse juga. Sedangkan kolom arah pengaruh diisi dengan tanda negatif atau positif sesuai dengan tanda pada koefisiennya. Data-data ini kemudian dituangkan dalam laporan kajian hasil pengujian yang apabila telah sesuai akan diproses ke tahap penetapan hingga selesai. Demikian permodelan yang kita lakukan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan terima kasih.